Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 STM Turen, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Pertemuan kali ini kita masuk pada bab 5 KD 3.5, menganalisis sistem politik di Indonesia. Sistem politik terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Sistem berarti suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin hubungan fungsional. Sedangkan politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Secara umum, politik adalah sistem pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, sistem politik dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, dan penyusunan skala prioritas. Kalau begitu, dapat kita ketahui, politik mempunyai sistem atau struktur. Struktur politik terdiri dari dua, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Pertama, suprastruktur politik, sering disebut sebagai bangunan politik atas atau kehidupan politik pemerintah. Suprastruktur politik sebagai struktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada hubungannya dengan kekuasaan atau dengan lembaga lainnya. Suprastruktur berfungsi sebagai output atau pengambilan keputusan, yaitu fungsi pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Ada fungsi pelaksanaan keputusan oleh presiden dan aparat birokrasi. Ada pula fungsi pengawasan keputusan oleh badan yudikatif atau kehakiman. Jadi, siapa lembaga negara Indonesia yang termasuk dalam suprastruktur politik? Yaitu ada MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Yang kedua, infrastruktur politik, yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik di Indonesia mempunyai keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Di Indonesia ada banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Kemudian dibagi menjadi 4 tipe, diantaranya pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Kedua, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang berada di luar partai politik. Contoh, kelompok kepentingan adalah elit politik, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta serikat buruh, dan lain sebagainya. Ketiga, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Contoh, para buruh berdemonstrasi karena Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja terjadi. Siapa kelompok penekan? Ya, para buruh tersebut, untuk memperjuangkan kepentingan dan keinginan mereka. Keempat, media komunikasi politik,
yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Bagaimana bisa dipahami tentang suprastruktur dan infrastruktur politik? Tugas kalian adalah merangkum materi yang baru saja disampaikan di buku catatan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.